ya apa gimana nggak ada Salam. Ya, saya dari Angkatan Organisasi Sistem Informasi ingin mewawancara sampean bagaimana. Ya, saya Muhammad bisa dipanggil dari Teknik Industri Angkatan 2016. suka saya. Kita punya pertanyaan ini Kak, buat kakaknya ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang ada ketahui tentang perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0? Kalau menurut saya ya perkembangan itu sangat pesat dan sekarang itu tuh sangat membantu segala macam kegiatan dari orang-orang, mulai dari yang udah kerja kayak pegawai ataupun masyarakat biasa itu kan sangat membantu ya. Kayak salah satu contoh buat masyarakat biasanya Gojek. Nah, buat si Gojeknya membantu, buat si customernya juga membantu kan, GoFood dan segala macamnya. Terus kalau dari pemerintahnya atau dari orang-orang yang udah kerja juga kan segala macam sekarang kan udah pakai sistem kan, udah paling gampang ya, kan, ada aplikasi juga lokernya makanya gitu ya. Jadi menurutku perkembangannya pesat dan sangat membantu. Jadi untuk penambahan skillnya di era sekarang lebih cepat ya Kak? Iya, apalagi informasinya lebih mudah. Ya, terus menurut sampean pengaruh iptek tadi itu lebih condong ke positif atau negatifnya? Terus bisa sampean jelaskan juga alasannya? Saya kebetulan dari desa Tuban, Pelosok. Kalau menurut saya sendiri, pandangan mengenai era digitalisasi terutama ya itu sangat lebih condong ke arah negatif. Alasannya banyak sekali anak-anak yang candu atau kesannya lebih memperhatikan HP daripada ke orang tuanya. Seakan-akan orang tua sendiri tidak diperhatikan, padahal kita sendiri hidup bersama siapa? Orang tua. Jadi sangat tidak etis ya kalau misalkan kok dipanggil orang tua, kita megangnya HP, kita melihatnya HP, tapi kita sama sekali nggak memperhatikan orang tua. Jadi salah satu contoh sederhananya anak-anak sekarang lebih cenderung suka HP daripada ke orang tua. Ya, terus kan di perkembangan iptek itu salah satunya kan muncul hoax gitu. Contohnya itu yang saat ini di masa-masa pemilu atau politik-politik lainnya di Indonesia, bagaimana menurut sampean? Mengenai hoax pemerintah ya, itu sangat mengecewakan ya menurut saya ya, bagi seorang pembaca atau audien media sosial. Itu sangat mengecewakan karena seakan-akan kita masyarakat itu diajak untuk tidak percaya ke pemerintah. Sampai-sampai banyak sekali tokoh-tokoh yang seharusnya kita contoh tapi malah mengujar kebencian ke pemerintah. Jadi ini sangat-sangat suatu contoh yang tidak etis, tidak seharusnya diperlihatkan gitu. Jadi hoax untuk pemerintah ini sekali lagi sangat mengecewakan ya bagi masyarakat, apalagi bagi kita yang menginginkan agar masyarakat ini lebih bersatu, tidak ada yang memecah belah ya. Terus selanjutnya pertanyaannya, menurut pendapat Anda, langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah? Yang keempat, menurut pendapat Anda, apa dampak berita hoax dalam pemerintahan? Apalagi untuk kemarin kan pemilu ya, Ibu untuk mempercayai memilih paslon 1 atau 2 kan banyak juga berita hoax gitu. Iya, kalau terkait dengan isu-isu di pemerintahan tentunya sangat buruk sekali efeknya terkait dengan hoax, terutama misalkan terkait dengan kepribadian ya atau pencitraannya, itu kan pasti buruk nama baiknya kalau misalkan sudah ada kabar buruk. Kemudian terkait dengan pilpres itu sebenarnya kita harus ngasih garis keras gitu, artinya kita lihat dulu sumber mana yang mengeluarkan. Itu sudah saya katakan, jika ini berkaitan dengan paslon 01 misalnya,
pasti yang akan mengunggulkan itu adalah tim mereka sendiri gitu. Begitupun dengan sebaliknya terkait dengan paslon 02, pasti mereka sendiri yang akan mengunggulkan pasangannya itu. Nah, kalau untuk menjembatani itu tentunya saya meng-cross check dulu, terutama yang pertama adalah biodata terlebih dahulu kedua pasangan, kemudian kinerjanya yang sudah dilalui sampai saat ini, pengalamannya seperti apa, sesuai enggak dengan berita yang ada. Untuk pertanyaan yang kelima, menurut pendapat Anda, apa langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk memberantas buta hoax? Ada saran mungkin atau katanya sendiri kepada masyarakat yang adu domba dengan paslonnya? Ini kan dari pemerintah Ya, ya. dari pemerintah. Kalau dari pemerintah ya kayak apa ya? Ya kayak itu ya, cyber army gitu ya. Ada Itu. Jadi kalau dari situ kan buat caranya pemerintah kan cuma itu sih, mau apa lagi coba? kan ada UA itu, menurut kakak itu sudah efektif atau gimana adanya itu kan itu termasuk perangkap juga. Iya, aku juga nggak seberapa percaya ya, dan aku nggak seberapa senang soalnya ada beberapa pihak yang benar-benar kayak kamu tuh harus mematuhi undang-undang ini sampai ditangkapkan, misalkan cuma pose gini atau apa itu, ya itu kan katanya undang-undang. Tapi ada pihak lain yang kayak misalkan dari kubu yang ini tuh nggak apa-apa, dia ngomong maki-maki segala macam nggak kena undang-undang. Karena memang perkembangan zaman sama Iya. cara mendidiknya. Yang terakhir nih Bu, apa ya? Mungkin Ibu ada pendapat untuk netizen di luar sana yang sekiranya langsung mengetik tanpa berpikir ulang dan fans fanatik mungkin Terkait dengan pilpres. iya terkait. Ya, kalau saya sih sebenarnya sederhana saja ya. Tidak usah, saya tidak mau ambil pusing terkait dengan pilpres ataupun hasil quick count. Yang penting kita sudah menggunakan hak pilih kita, dan itu tanpa ada paksaan dari siapapun. Artinya kita memilih ya sesuai dengan hati nurani kita, bukan karena ada uang ataupun dan lain sebagainya. Tentunya kita sudah meng-cross-check kinerjanya seperti apa, pengalamannya yang sudah dilakukan dan dilalui seperti apa. Itu saja. Jangan mudah percaya. Iya. Membandingkan visi misi dan portofolio.